Pun Bapak Ibu kita mulai nanti isyaknya jam 40 18.42 dan ini sudah lebih 5. Ini segera aja ini. Kalau kurang lebih 35 sampai 40 menit. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali. Insyaallah kita melanjutkan materi sirah Amul Huzni materinya. Kemarin kan wafatnya Abu Thalib. Yang kedua ini nanti wafatnya istri yang sangat dicintai oleh beliau, yang ketika beliau menikah dengannya beliau tidak pernah menikah lagi, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ketika beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikah dengan wanita manapun. Itu keistimewaannya. Istri beliau yang tercinta yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, bagaimana yang jenengan lihat? Ini materinya insyaallah kita lanjutkan ini. Nah, karena ini ada momen tahun baru Hijriah. Tahun berapa sekarang? 1446 Hijriah. Ini kita hafal, harus hafal, jangan sampai lali. Pada sampai lali, betul ya? Tahun 1446 Hijriah. Karena pengambilan tahun pertamanya start awal dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum mardu'an dari Mekah ke Madinah, maka disebut tahun Hijriah. Nanti nggih? Lah, ada riwayat di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki tahun-tahun baru niku berdoa. Doanya yang sangat terkenal ya adalah Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami, masukkanlah kami di tahun baru, masuk tahun baru Hijriah ya. Sekarang tanggal 2 ya 1446 Hijriah itu bil amni wal iman, dengan aman dan iman. Dua hal ini luar biasa Bapak Ibu. Aman itu apa sih? Ya aman, tentram, nyaman, tidak ada gangguan, sehingga kita bisa leluasa mengimplementasikan iman kita, yaitu berupa amal-amal kebaikan, sholat berjamaah, alhamdulillah tidak ada gangguan karena nyaman. Ya dah, kita lanjutkan dengan ngaji seperti ini. Alhamdulillah tidak ada seseorang baik itu sendirian maupun berkelompok yang ingin membubarkan kita. Alhamdulillah bil iman bil amni wal iman wassalamati wal islam, dengan penuh dengan keselamatan dan Islam. Mudah-mudahan Islam ini, iman dan Islam ini terus kita bawa sampai nanti. Amin Allahumma amin. Wariduzam minasyaitan, dan dijauhkan dari godaan syaitan. Waridwanim minar rahman, dan mendapatkan ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dan yang Maha memberikan kasih sayang. Itu doa kita semuanya. Kalau sudah dibacakan doa, maka jawab kita amin.
Semoga Allah kabulkan. Lanjut materinya sekarang. Wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini itu 2 atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib. Nah, tahun 11 tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian. Usianya Khadijah radhiyallahu anha 65 tahun. Setelah berapa tahun berkeluarga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu? 25 tahun. Berarti kira-kira saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tambah 25 50 tahun. Nah, apa sih keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha itu sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih? Boleh ditinggal orang-orang yang kita cintai bersedih, menetes air mata, itu boleh, fitrah manusia. Yang tidak boleh kan berlebih-lebihan. Kemudian meraung-raung, nggak lagi ya, tapi yang berlebih-lebihan sampai ada yang menggunting, menyobek kainnya dan seterusnya, itu yang tidak boleh. Fitrah sedih. Namun yang menjadi dan penekanan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tahun wafatnya Khadijah radhiyallahu anha itu disebut dengan Amul Huzni, bukan semata-mata karena wafatnya Abu Thalib, bukan semata-mata karena wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata nanti difahami para ulama, penekanan yang garis bawahi adalah tantangan dakwah yang semakin menjadi sehingga beliau sangat sedih. Itu penekanannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Allah yang berikan pemahaman kepada panjenengan. Mudah-mudahan melalui apa yang saya sampaikan Allah berikan ilmu pada panjenengan. Allah SWT memberikan cinta kepada saya dan panjenengan semua untuk lebih terpesona dengan Rasulullah SAW, terpesona dengan Khadijah radhiyallahu anha. Saya merasakan betul, Masya Allah, nyampenya Islam kepada kita tak bisa dilepaskan dari peran dakwah seorang wanita Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis sahih riwayat Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, amanat bihina kafaru bi annas. Ya. Jadi Khadijah itu orang yang telah beriman, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya, membenarkan perkataannya, perilakunya, dakwanya, terus mengikutinya, bahkan ikut membantu bersama-sama berdakwah di tengah-tengah kebanyakan manusia kafir. Nah, itulah wanita pertama yang menerima Islam sehingga diberi gelar. Para sahabat yang pertama kali masuk Islam gelarnya apa Bapak Ibu? Jenengan ini pura-pura gak ngerti tenanan, apa lali. Orang yang pertama kali masuk Islam as-sabiqunal awwalun. Sabako itu terdepan. Sabako itu sudah terdepan. Apa mana orang awali penekanan. Jadi betul-betul terdepan pertama kali tenanan orang yang masuk Islam. Wanita yang pertama masuk Islam Khadijah radhiyallahu anha, yang mendapatkan nasihat-nasihat dakwah beliau adalah orang yang ada di rumah beliau, yaitu istri tercintanya tentu Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pertama kali yang mengimani ketika kebanyakan manusia kufur, ingkar, kafir. Itu luar biasa. Kemudian berikutnya adalah
yaitu wanita yang membenarkan, ya, membenarkan perkataan beliau, ya, perilaku beliau ketika banyak manusia-manusia yang mendustakan beliau. Khadijah mengimaninya, mempercayainya. Kemudian Khadijah orang yang luar biasa di dalam membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hartanya. Ketika kebanyakan manusia itu menahan diri, bahkan memboikot, Khadijah luar biasa. Bahkan hartanya habis, untuk berdakwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki, ya, berupa apa? Anak yang akan melanjutkan keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzurriyyatul Rasul yang melanjutkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah. Adalah. Jadi Allah SWT memberikan rezeki berupa anak, bahkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlanjut sampai hari kiamat kelak itu dari Khadijah radhiyallahu anha. Jelas lagi ya? Bukan dari istri-istri beliau yang lainnya. Lah, punya anak berapa beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha? Iling-iling. Anak itu nggone apal, kok masuk anaknya Rasulullah SAW gak apal. Tak kan enggak Pak? Kadang kita itu harus malu pada diri sendiri, ya iya, aku CLE nih. Tonggoku kulo aku apal anaknya. Lah kok anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gak apal jumlahnya, ora apal jenenge sisan. Lah kebanjut. Lah kan tenang. Ayo kita menghina diri kita sendiri. Yo gak pantas, ben pantas mencari tahu. Berapa Pak anaknya Pak? Wis putra putri wis ganti putra piro, lanang piro, wedok piro, putra putri, anaknya beliau pinten dari Khadijah radhiyallahu anha. Padahal bar ngaji, biasa elingan pada ngaji, ngantuk lagi. Pinten Pak? Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah radhiyallahu anha. Dari Khadijah. Coba berapa? 5 mana? Sinten awan? Fatimah. Terus yang terkenal, nama yang terkenal. Khadijah, Fatimah, iya betul. Dan ini yang dipilih untuk melanjutkan Dzurriyyatul Rasul. Zainab, oke. Wedok loro wisan. Mana nih? Ummi Kulsum. Ruqayyah 4. Anaknya loro 6. Luar biasa. 6. Anaknya loro Qasim. Maka beliau disebut dengan Abu Qasim. Maka kita terus ingat manis itu. Seperti nama ayahnya. Abdullah Qasim. Ya, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Lah terus punya anak dari istri yang lain, dari Maria Kibtiyah, satu laki-laki yang Ibrahim, yang meninggalnya beliau dikaitkan dengan gerhana ya. Maka beliau menegaskan gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang, gitu kan? Ada 7 berarti putra putri beliau yang melanjutkan keturunan beliau. Allah takdirkan, Allah pilih dari istri Khadijah, ya, dan dari anaknya bernama Fatimah radhiyallahu anha. Jadi luar biasa Khadijah itu. Lanjut. Nah ini sekarang keistimewaan ini tidak saya ungkap satu persatu. Ada buku yang bagus yang mengungkap keistimewaannya Khadijah radhiyallahu anha, para istri beliau, bahkan para sahabat-sahabat wanita yang lainnya. Itu di buku yang ditulis oleh Imam Mahmud Al-Misri. Itu ada
biografinya sahabat-sahabat wanita. Bagus sekali uraiannya. Saya punya di rumah. Lagi perempuan sendiri, kemudian laki-laki sendiri. Saya baca itu hebat ini penulisnya, karena dia ahli sastra. Jadi ungkapannya itu menyentuh hati begitu. Nah, dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan, ya, dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jadi malaikat Jibril alaihissalam itu pernah mendatangi Nabi, pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Dia membawa bejana berisi bumbu-bumbu, makanan dan minuman. Jika dia mendatangimu, sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya. Masya Allah. Jadi ada salam, dapat salam langsung dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada orang yang senang dengan panjenengan, gak terima kenal, sangat terkesan dengan panjenengan. Matur-matur terus titip tolong sampaikan yo tenanan yo salamku kepada Bapak, kepada si fulan. Itu disampaikan nang panjenengan, oh nggih, padha elingi, padha apike, padha terkesannya. Nggih. Kira-kira jenengan seneng apa mboten? Seneng sekali lah. Ini salamnya dari Allah. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, kemudian kabarkan pula berita gembira tentang rumah di surga untuknya yang berbenang emas dan perak tanpa hiruk pikuk maupun rasa letih di sana. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Secara umum di surga memang nggak ada hiruk pikuk, nggak ada keletihan, nggak ada kotoran di sana, nggak ada gangguan sama sekali. Di luar biasa. Itulah kabar gembira utamaan terkait dengan Khadijah radhiyallahu anha. Makamnya di mana? Di Mekah apa di Madinah? Mekah. Karena wafat tadi itu sebelum peristiwa hijrah. Maka dimakamkan di Mekah. Yang terkenal itu ada pemakaman Maklah. Pernah lewat? Tidak boleh masuk tau? Nggak boleh. Kalau misalnya turun ya menang jobone ngono mawon. Nah, termasuk guru kita yang wafat orang Indonesia, muridnya banyak, pesantrennya besar, itu dimakamkan di pemakaman Maklah. Kompleknya Khadijah radhiyallahu anha, yaitu Mbak Mun Zubair. Guru nih Gusbah. Adalah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kemuliaan beliau. Semoga Allah muliakan, luaskan kuburnya. Dan ya, kemudian murid-muridnya atau ilmu nasihat-nasihat yang nyampe kepada kita, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Amin. Ketika kedua orang yang beliau cintai itu wafat, ya, yang kemudian tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, walaupun sebenarnya bukan karena wafatnya keduanya semata, tapi tantangan dakwah yang semakin berat. Ini tantangan dakwah di Mekah semakin berat, kata tulis besar, dan itu yang menjadikan kesedihan beliau, karena beliau itu memikirkan umatnya itu sedih. Nggak tentang kira, makanya ayo kita introspeksi, menghinakan diri kita sendiri. Cek ke baju dia, kok gak iling sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok tidak terpesona sama beliau, tidak gemar membaca sholawat untuk beliau, tidak gemar mengikuti sunnah beliau, tidak merindukan bertemu dengan beliau, karena beliau itu luar biasa totalitas dalam mencintai kita. Belum ngatakan Uqbah bin Abi Mu'in itu melimpahkan kotoran unta ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di Masjidil Haram itu, tepuk unta. Maka Fatimah putri tercintanya mengambil dan membersihkannya sambil menangis. Bayangkan, kira-kira bisa merasakan kesedihannya Fatimah.
Ya kan? Menyaksikan bapaknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteplok kotoran unta niku wae. Kira-kira sedih atau gembira? Sedih. Tantangannya semakin menjadi semakin berat. Menangis hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, janganlah kau menangis wahai putriku. Sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu. Ya pasti Allah tolong karena beliau maksum. Pengertian maksum beliau dijauhkan dari dosa. Iya, tapi maksum salah satu pengertian yang kedua, Allah lindungi dari gangguan manusia. Nah ini diteplok kotoran kena, ya kena aja. Tapi nggak sampai beliau sengsara. Ya kata enggak? Tapi kata ini kan sudah apa namanya kesedihan sebenarnya bagi Fatimah radhiyallahu. Maka wajarlah fitrah manusia beliau menangis. Lalu dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau menangis wahai putriku, sesungguhnya Allah akan menolong bapakmu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendoakan semoga Allah melaknat ya pada orang-orang yang terlibat netlok kotoran unta niku wae. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud yang menjadi saksi hidup menyaksikan mereka yang terlibat neplok kotoran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah binasakan pada perang Badar. Makanya aja sampai kita ini melempar keburukan kepada orang-orang baik, ya kan? Orang-orang yang mewarisi risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kelompoknya, semua itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sampaikan di sini. Jenengan misalnya pemilik organisasi Muhammadiyah, monggo niku organisasi jenengan, kendaraan dakwah. Tapi jangan sampai membenci orang-orang yang di luar organisasi Muhammadiyah. Paham ya? Sing NU nggih ngoten. Termasuk yang di Salafi nggih ngoten. Senajan tidak berbentuk organisasi secara nyata. Tapi ada. Tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Kalau bisa kita doakan karena semuanya ini adalah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai umatnya. Maka ini yang menjadi motivasi saya nama jenengan semua. Aku gak melo-melo, lalu rame-rame nang apa itu media sosial. Kadang-kadang ya podo gak bener ya. Aku gak beres siji, gak beres loro, sing keliru ya keliru. Wis gak usah melo-melo. Ayo kita rangkul bareng-bareng. Mendingan ayo bareng-bareng nang warung kopi, ngopi bareng. Rangkulan. Kira? Setuju? Setuju? Terus ojo dibiasakno debat. Cari hadisnya dari Rasulullah SAW. Beliau benci orang-orang yang debat, yang suka debat-debat itu. Kemudian terus tukaran. Padahal perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perbedaan tafsir sampai kemudian berdebat kaplok-kaplokan. Apa yang benar menurut? Jangan sampai Quran malah menjadikan kita bermusuhan. Mestinya dengan Quran maka menyatukan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan tenang ya. Quran malah menyatukan kita. Jangan sampai korona kulut subuh sampai gak gelem bermakmum di belakangnya. Wonten ngeten iki. Wonten. Keliru. Saya katakan keliru. Enggak ada contoh dari para ulama salafus sholih. Ini jenengan menyandarkan diri mengikuti para ulama salafus sholih. Ulama yang mana yang jenengan ikuti? Gara-gara imami kulut subuh jenengan terus melayu menunggak jamaah nang masjid kuno maneh salat dhewean nang omah ya jamaah sendiri apa menunggui persatuan Islam. Contohnya wis banyak.
Saya berkali-kali diimami qunut subuh, padahal saya sendiri ini sholat sendiri gak qunut subuh. Sama keluarga saya gak qunut subuh. Jamaah saya sering di Masjid Muhammadiyah yang gak pakai qunut subuh. Tapi saya imami di Masjid NU, saya qunut subuh. Karena mengikuti, karena contoh ulama salaf begitu. Berhenti di masalah khilafiyah. Ayo kita bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain. Halo? Jelas ya? Wes tak tua-tua, ayo kita bersatu. Setuju? Setuju ya? Nah, good. Ada kembali ke sini. Lanjut. Nah, ini hikmahnya sekarang. Ini kemarin dengan wafatnya Abu Thalib itu apa hikmahnya? Banyak kemarin sudah saya ungkap. Banyak sekali, banyak sisi yang diungkap oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib sampai wafat. Sengaja tidak. Saya tanya, Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib sampai wafat. Sengaja. Lah kok tidak sesuai dengan harapannya, kasihnya Allah. Bayangkan coba jika merenung. Tidak sesuai dengan harapan sang kekasihnya. Siapa yang dikasihnya? Siapa manusia paling dicintai oleh Allah? Muhammad Rasulullah SAW. Lalu harapannya apa? Beliau, ya pamannya itu dapat hidayah Allah. Allah tegaskan, innaka la tahdi man ahbabta. Allah yang berfirman, Muhammad, innaka, sesungguhnya kamu teman awakmu itu tidak mampu memberikan hidayah. Sengaja kepada orang yang sangat-sangat kamu cintai. Aku nih ngiling-ngiling cuma kani ojo maksa. Ya Allah, anak sampean berdidik ngono sampean koyok kiamat. Ya Allah, hiling kok. Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Doanya mustajabah. Tapi terkait dengan hidayah beliau yang memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah. Ini menjadikan bukti bahwa yang memberikan hidayah itu Allah, bukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkembangnya dakwah kaum muslimin nyampe kepada kita bukan karena Abu Thalib. Ini garis bawahi para ulama. Apa rahasianya ini? Difahami, mereka menafsirkan apa rahasianya. Allah SWT sengaja tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib sampai wafat. Perkembangan Islam bukan karena Abu Thalib, karena Abu Thalib sendiri tidak mendapat hidayah Allah. Bisa dipahami ini. Maka rahasia kemajuan Islam bukan karena Abu Thalib, tapi semata-mata karena campur tangan Allah, karena rahmatnya Allah. Lalu rahmat ini nyampe kepada kita melalui proses dan perjalanan panjang. Alhamdulillah. Belajar bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kemarin liburan saya mengajak anak saya, tak kenalkan bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Aku yo nang apel, takjak bojoku, takjak anakku, takjak maratuwaku. Alhamdulillah waktu itu kesini, takjak nang apel. Karena apa? Ini nyata ada Sunan Ampel itu kan, betul? Pembawa agama Islam kan, betul? Betul. Boleh saya ke sana ziarah? Boleh, nggak ada larangan. Bahaya kalau kita melarang. Nggak ada larangan. Yang dilarang adalah jangan sampai syirik. Syiriknya diingatkan. Makanya gak usah suwi-suwi, gak melunggu, gak usah suwi-suwi. Tak terang sejarah nang motor nang mau tak terang neh. Sampai anak saya putri yang kelas 3 naik kelas 4 sekarang tanya, ya loh, dulu itu banyak penyebar agama Islam datang ke Indonesia itu naik apa kayak? Yo kapal, motor mabuk dulu naik. Untuk menghubungkan pulau negara dengan negara lain itu kan pakai kendaraan laut.
yo kapal nah. Ada tenaga angin waktu itu kan. Iya yo. Berarti kebanyakan Islam masuk ke Indonesia sentralnya di tengah apa di pinggir? Dari pinggir Pantura loh, Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, Pulau terus. Buktinya ada. Dan saya senang sekali di dekatnya yang makamnya Mbak Soleh yang di situ ada 9 itu kan. Allah alam bisawab. Terus saya gak esok bener no. Ya gak esok nyala menengah. Ceritanya kan ada. Dan saya nggak bisa membenarkan, pokoknya wis kok iso ngono. Terus ada makamnya pendiri Muhammadiyah, PP-nya Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, ada makamnya di situ. Terus ada makamnya PBNU pertama di sana. Terus tak jenggo ini mereka ini para pejuang-pejuang Islam juga. Ini Muhammadiyah, ini NU dan seterusnya. Hilangkan kesyirikan, saya gak lama-lama seringan sekali. Terus dungo, pokoknya niat kali ziarah itu ya sudah mendoakan yang meninggal, jangan minta apa-apa dan jangan meyakini di situ tempat aku saja, jangan. Jadi mendoakan. Kemudian kita ingat mati, kita nanti ingat mati, kita akan menyusulnya. Anakku lebih protes. Lapo ya kok ayahku cepet-cepetan gak podo lihat-lihatnya koi tak terang ini bla 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 bla. Oh, paham. Alhamdulillah. Jadi sejarah. Nah itu belajar dari sejarahnya karena itu ada. Bun lanjut. Bun, wis ini mawon di mana? Oh ini mau ada. Bisikat mawon. Dari sini barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Lanjutannya adalah dakwah beliau ke luar kota Mekah, yaitu ke Taif. Ini peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, yang membuat kita ini semakin terpesona dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam berdakwah gak duweni loro ati, gak duweni. Masya Allah. Sampai malaikat turun menawarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan mau bukit Taif akan ditimpakan kepada mereka. Akhirnya mereka mati semua. Apakah tawaran itu diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Beliau justru mendoakan, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sejatinya mereka itu bodoh, tidak mengerti ya Allah. Ditunggu Allah empati, memahami, maklumi ketidaktahuannya. Terus ditawarkan seperti itu pada Rasulullah SAW dalam keadaan duka, berdarah-darah, letih, sedih, sakit, tapi beliau tidak marah sedikit. Didoakan semoga diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Lho, ngeten iki kadang awak dhewe menghadapi tantangan ngono wis ngomongé gak karo-karuan. Ya ta? Ngomongé menghina, melecehkan orang yang kita dakwai yang belum dapat hidayah Allah itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Dari sini berkali ada pertanyaan. Singkat, gampang-gampang bawah. Monggo. Nggih. Putri dan putra Rasulullah kan gampang. Nggih. Yang apakah dari putri atau putranya yang lain selain Fatimah ada keturunan juga? Tidak ada. Jadi yang melanjutkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua ahli sirah sepakat dari Fatimah. Makanya nyuwun sewu, ini jenengan memahami Duriyatul Rasul itu harus dari laki-laki sampai kiamat tidak ada Duriyatul Rasul. Saya berani ngomong begini karena saya paham sirahnya. Karena Allah mentakdirkan yang melanjutkan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari seorang wanita, bukan dari Ibrahim, bukan dari Abdullah, bukan dari Qasim. Jelas nih. Walaupun kemudian berikutnya keturunan anak itu ya bani-bani itu dinisbatkan kepada ayah,
bukan kepada ibu. Makanya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebar. Nih lanang itu syarif, nih wedok syarifah. Jelas nih. Kedua-duanya sebagai zuriatul Rasul kita terima. Memang keturunan beliau ono kalane lanang, ono kalane wedok. Jangan terus mengesampingkan sing wedok. Kita akui lanang saja. Allah pilih putri beliau, perempuan wanita yang melanjutkan keturunan beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Apa maneh jenengan wis awak dhewe gak usah melok rame-rame menyikapi apa itu sih habib gitu sampai tukaran secara internal kemarin damai. Ono opo ya kok ada kaitannya dengan pilpres? Apa itu sengaja apa tidak? Kemudian kok muncul? Kenapa kalau itu ilmiah tidak dari dulu-dulu? Kok ngerti ono pilpres baru terus muncul itu? Lah kata ya, wis awak dhewe usah melok-melok, wis husnudzon mawon. Husnudzon mudah-mudahan itu betul-betul keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keturunan beliau tidak jamin mesti api. Nah, jelas. Maka ini ono eleke, ono kasare, perilaku sing gak bener, ya kewajiban kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kita tidak boleh mengkultuskan. Yang ada gen keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak boleh membanggakan diri, menyombongkan diri. Ini loh aku keturunan Rasulullah SAW, tidak boleh. Bahkan menjaga, harus tahu diri. Saya itu kemarin ada Syekh di Alimah itu namanya Syekh Ibrahim dari Yaman, dan memang beliau keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan meminta, diberi sedekah saja beliau tidak mau menerima alias makan, tidak mau. Karena begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberi sedekah tidak mau makan, apalagi meminta, menjaga diri tidak boleh minta-minta. Itu mestinya begitu, gitu. Nah, itu yang harus dijaga betul. Bahkan Bapak mungkin jenengan puas. Kalau tidak puas tidak apa-apa, saya tidak sakit hati. Terus jenengan cari menambah ilmu satu dengan yang lain. Bu ketemu alhamdulillah. Sehingga oleh kan jenengan terus benturkan saya dengan ustaz-ustaz yang lain. Ono kak podone, tak usah ngaji tasbih, ngaji nangkon itu dan tidak boleh. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ambil faedah dari semua guru-guru kita. Saya nggak setuju kalau ada orang yang menilai misalnya Salafi tidak boleh. Jangan, dengarkan fatwanya, ambil kebenarannya sudah. Ini ada dari NU, dengarkan, ambil kebenarannya. Dari Muhammadiyah, dengarkan, ambil kebenarannya. Lah kok orang keliru nih, mistayus tinggalan menuai, ambil yang benar, ambil yang baik. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang kaum muslimin semuanya ini bersatu. Dan seluruh umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mudahkan mengamalkan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu diikat dengan tali Al-Quran, kemudian menghindari bercerai-berai. Tambah duet boleh apa-apa. Ini iso awak dewi meninggal dunia, umum kaum muslimin umat Muhammad Rasulullah SAW datang kabeh. Apapun organisasinya, bahkan yang dari dulu mengikut kelompok Hizbut Tahrir pun yang sekarang dibubarkan itu ikut menyolati kita. Alhamdulillah. Jamaah tabligh pun berdatangan ikut menyolati kita. Alhamdulillah. Enak di sing menyolati akeh karo ini. Yo enak akeh. Ngoten nggih? Namun kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.